Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Siap dah? Suara nih. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumi wa bilumina wa bil masairi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi babiz zakat ila qaulihi faslun wa yajibu sarfu zakat ilal mawjudin minal asnafi tsamaniyah. Tak ulang lagi sedikit dari yang kemarin ya. Zakat itu wajib diberikan kepada yang ada dari 8 kelompok. Yang ada dari 8 kelompok. Berarti harus semua dikasih yang ada itu. Kan kemarin 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Terus wa fir riqabi wal gharimina wa ibnis sabil wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Nah, 8. Berarti yang ada harus dikasih semua. Ini menunjukkan dan sesuai dengan yang utama dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, itu zakat itu walaupun zakat fitrah harus diberikan kepada semua kelompok yang ada. Ya, semua kelompok yang ada, hatta zakat fitrah. Gitu. Kalau hartanya banyak dan yang membagi-bagikan adalah amil, harus diratakan ya. Kalau pemilik minimal 3 orang dari 8 kelompok. Kalau zakat fitrah 3 kilo, 8 kali 3 berapa? Hah? 24. Berarti 3 kilo dibagi 24 orang. Ya. Masing-masing dapat 1 on ya. Masing-masing dapat 1 on. Sak jingkir gitu ya. Nah, itu aslinya begitu memang. Dalam mazhab Syafi'i harus diberikan pada semua. Lam milik kok. Begitu orang itu terkena zakat, maka seukuran zakat itu langsung jadi milik mereka. Karena milik mereka tidak boleh diberikan 1 orang. Umumnya kita zakat fitrah diberikan 1 orang apa banyak? 1 orang kan 3 kilo diberikan 1 orang. Lah padahal innamas shadaqatu lil fuqara. Lam itu menunjukkan milik, lil fuqara wal masakin, atof, semuanya milik semuanya itu ya. Nah, jadi otomatis menjadi milik mereka, sehingga kalau diberikan pada 1 orang, jatah 10 orang dikasihkan 1 orang. Dolim apa enggak? Dolim, jatahnya 10 orang dikasihkan 1 orang. Dolim. Begitu dalam mazhab Imam Syafi'i yang utama. Cuma ada pendapat yang mengatakan zakat itu enggak apa-apa diberikan kepada 1 orang. Apalagi kalau jumlahnya sedikit seperti zakat fitrah. Ada pendapat. Jadi yang kita amalkan selama ini itu pendapat dhaif. Dalam mazhab Syafi'i enggak sampai keluar. Dalam mazhab Syafi'i masih ada pendapat yang mengatakan bahwa zakat itu boleh diberikan kepada 1 orang. Wadah ya? Dan ini meringankan khususnya untuk zakat fitrah. Wajib diberikan zakat itu pada al-maujudin yang ada. Yang enggak ada yang enggak usah nyari-nyari. Kalau memang enggak ada ya. Yang ada saja. Dari 8 kelompok. Yaitu wahumul fuqara wal masakin. Yang pertama dan kedua al-fuqara masakin. Kemarin sudah dijelaskan bahwa al-fuqara kalau dikumpulkan sama masakin berarti beda antara fuqara dan masakin itu beda. Kondisinya fakir lebih parah dibanding miskin. Kalau fuqara disebutkan tanpa masakin maka mencakup miskin. Kalau miskin disebutkan tanpa menyebutkan fakir maka miskin mencakup fakir. Jadi kalau kumpul beda. Kalau sendiri sama ya. Itu. Jadi kalau kumpul beda. Fakirun wa miskinun dikumpulkan dalam satu tempat. Fakirun wa miskin, fuqara wal masakin. Al fuqara wal masakin berarti al fuqara dan al masakin maksudnya beda. Fuqara yang kondisi ekonominya sangat lemah sekali. Kalau masakin masih mending walaupun tidak tercukupi sempurna. Itu kalau dikumpulkan. Tapi kalau hanya disebutkan al masakin saja, ini mencakup baik yang ekonominya sangat lemah atau yang mendingan ya. Ketika disebutkan al-masakin saja, maka mencakup yang ekonominya mendingan atau yang sangat lemah. Jadi idza jatama'a iftaroko. Kalau kumpul beda. Itu. Kalau pisah kangen. Ya. Ya, kalau kumpul beda. Kalau pisah kan kadang sebagian kakak adik begitu. Kalau kumpul itu bertengkar ya.
Tapi kalau dipisah saling rindu. Kadang-kadang begitulah. Ini al-fuqara wal masakin itu begitu. Kalau kumpul beda. Enggak bisa sama ya. Enggak bisa sama. Tapi kalau sendiri mencakup dua-duanya ya. Two in one. Two in one. Kalau sendiri two in one. Nah, kalau kumpul beda. Ada. Yang pertama itu al-fuqara wal masakin. Al-fuqara jam'u fakir. Kemarin sudah dijelaskan secara ya lumayan detail. Al-fuqara itu kan ada ghani, miskin, fakir. Ghani yang tinggi, miskin, kemudian yang paling rendah fakir. Ghani itu apa? Orang yang semua kebutuhan pokoknya terpenuhi secara layak. Kalau terpenuhi tapi nggak layak berarti bukan ghani. Ghani itu orang yang kebutuhan pokoknya terpenuhi secara layak. Baik terpenuhi karena dia hartanya banyak. Ya, hartanya banyak, dia punya banyak harta dia. Harta enggak kerja, hartanya banyak. Dia enggak kerja diem tok, tapi dia punya pertambangan, punya perusahaan, punya kebun, punya sawah. Yang kerja buruhnya dibayar, dia diem tok. Ya, bagian nerima setoran ya. Baik dia itu karena hartanya banyak, pemasukannya banyak, atau dia bekerja. Kalau tidak bekerja tidak punya fulus, tidak tercukupi kebutuhannya. Tapi kalau kerja dia punya kemampuan dan menemukan lapangan pekerjaan yang layak. Sehingga kalau dia kerja dapat bayaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ini kaya. Jadi kaya itu imma bimalin au kasbin. Mal itu ya harta, dia punya bergelimang harta ya. Dia punya warisan yang enggak habis dimakan 7 turunan. Gitu. Ya, misalnya begitu. Jadi banyak sekali hartanya. Nah, ini bimalin. Au kasbin. Kasbin itu penghasilan. Kalau dia diem tidak tercukupi. Tapi kalau dia kerja ada pekerjaan layak dan tidak terlalu masyakot. Masyakot ya masyakot tapi tuh tamal adatan masih wajar lah ya. Dia mampu menanggungnya wajar. Ini juga dianggap kaya. Walaupun kalau dia diam tidak punya apa-apa, tapi kan dia bekerja. Islam itu tidak senang ada orang nganggur itu. Ya, ada orang nganggur itu tidak senang. Nah, jadi orang bikin ruwet negara nanti ya, bikin ruwet negara. Akhirnya daftar partai wong iri nanti kalau orang nganggur itu ya. Jadi orang yang kebutuhan pokoknya tercukupi baik dengan harta yang bergelimang, jadi sangat banyak hartanya walaupun nganggur tetap tercukupi kebutuhannya. Sampai umur umumnya manusia berapa? 60 tahun. Umur ghalib itu 60 tahun. 62 itu usia menopause. Ya. Usia menopause wanita biasanya mampet haidnya. Tidak haid lagi itu 62. Tapi kalau umur ghalib itu 60 tahun. Nah, jadi orang yang kebutuhan pokoknya tercukupi, baik dengan malin hartanya sangat banyak, harta tidak kerja tercukupi, atau bikasbin dengan penghasilan dari pekerjaan, kalau dia kerja tercukupi, kalau tidak kerja tidak tercukupi. Lah ini dianggap kaya juga ini, harta nganggur dianggap kaya ya. Kenapa? Ada kesempatan. Atau dengan nafkah wajib, kayak orang tua punya anak kaya, dia harta tidak kerja, wajib dicukupi oleh anak. Kalau anaknya bertanggung jawab, berbakti kepada orang tuanya, maka yang ngasih nafkah wajib. Orang tua ini walaupun tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, walaupun tidak mampu bekerja ya, dianggap kaya kalau nafkah wajibnya dicukupi oleh anak. Wadah ya. Jadi orang tercukupi kebutuhan pokok itu sumbernya dari salah satu 3 ini ya, mal, kasab atau nafkah wajib. Hartanya melimpah, dimakan tidak habis-habis sampai umur 60 seandainya itu. Atau kasab, pendapatan dari pekerjaan yang layak dan dia mampu melakukannya. Atau nafkah wajibah, nafkah wajib. Beda kalau nafkah tatawu, tidak dianggap sumber penghasilan itu. Kenapa? Bikin minnah, tak iling, tak ingat ya. Mula sukses tak ingat. Tidak ingat ya, tidak ingat dulu saya yang membiayai kamu lah begitu. Minnah ya. Kalau wajib minnah, seplakan minnah, wajib si minnah. Ini ngungkit-ngungkit. Jadi nafkah tatawu itu rawan diungkit karena itu tidak dianggap sumber kecukupan. Wadah ya. Nah, jadi ala kulli hal,
Orang yang semua kebutuhan pokoknya tercukupi dengan salah satu 3 sumber apa? Mal, kasab, nafkah, wajibah. Masya Allah minal khosyiin ya. Minal khosyiin wal qanitin. Wah deh. Tercukupi dengan salah satu 3 ini apa? Mal, kasab, nafkah wajibah. Mal yang halal. Kasab yang laik, ya, yang layak. Dan nafkah wajibah. Salah satu dari 3 itu. Pokok kebutuhan pokoknya tercukupi semua secara layak dari salah satu 3 sumber. Atau gabungan dari 3 sumber. Satu itu tidak cukup, tapi ada gabungannya 3 sumber. Pokok tercukupi dari salah satu 3 ini, berarti dia ghani. Nggak boleh nerima zakat. Kalau tidak terpenuhi secara layak. Kalau tidak terpenuhi secara layak, maka imma fakir, imma miskin. Kapan dikatakan miskin? Kalau kebutuhannya terpenuhi di atas 50%, tapi tidak sampai 100%. Itu berarti miskin. Ya, miskin. Tengah-tengah dia ya. Tengah-tengah. Setengah kaya, setengah fakir ya. Nah, itu, tengah-tengah. Kebutuhannya tidak tercukupi penuh secara layak. Kalau dia bergaya hidup layak sesuai levelnya dia di masyarakat, maka kalau tidak sampai 100% tapi di atas 50% berarti miskin. Kalau 50% ke bawah itu fakir. Wadah ya? Nah, kebutuhan pokok itu apa saja? Nah ini kita wahumul fuqara pertama, orang yang berhak nerima zakat itu siapa? Fuqara, wahumul fuqara, jam'u fakir. Siapa itu fakir? Perhatikan sumber pemasukan orang ya. Wahwa man la nafaqata lahu wajibah. Orang yang tidak memiliki nafkah wajib dari anak atau orang tua atau suami atau sayyid. Ya. Orang yang nafkah wajib itu imma dari orang tua ke atas atau anak ke bawah atau suami atau sayyid. Itu nafkah wajib. Dari kakak ke adik itu tatawu. Dari keponakan ke paman atau sebaliknya itu tatawu. Dari tetangga ke tetangga itu tatawu. Yang wajib itu. Orang yang tidak memiliki nafkah wajibah, wala mala, tidak memiliki harta yang melimpah, wala kasba halalun, dan tidak memiliki penghasilan yang halal ya, penghasilan yang halal. Yang yaqa'u jami'uha, yang keseluruhannya itu au majmu'uha atau gabungannya ya. Kalau jami keseluruhan, kalau majmu' gabungan. Yang keseluruhannya atau gabungannya itu apa? Yaqa'u mauqi'an min kifayatihi, yang bisa menutupi kebutuhannya. Jadi orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, intinya itu ya. Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dari salah satu nafkah wajibah atau mal atau kasab. Wadah tarifnya fakir? Yaqa'u jami'uha majmu'a mauqi'an min kifayatihi. Man la ya, man la nafi kan ya. Berarti orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Wadah? Definisinya fakir? Kalau ngartikan takrif itu jangan urut lafaz. Pertama antum pahami lafaz per lafaz. Ini maknanya apa, secara nahwu jadi apa, begitu. Tapi ketika kemudian menerjemahkan, mengartikan, diolah, dibolak-balik ya. Yang penting maksudnya benar. Kayak ini, kalau antum urut, ya agak membingungi. Jadi kalau menerjemahkan, perhatikan, terjemah yang enak. Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Man la, orang yang tidak. Langsung tak lompat, yaqa'u jami'uha au majmu'uha mauqi'an min kifayatihi. Yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dari nafkah wajibah atau harta yang melimpah atau penghasilan yang halal. Wadah? Jelas? Ya. Kalau untuk urut bingung ya kan? Bingung apa enggak? Orang yang tidak ada nafkah yang wajib baginya, tidak ada harta, tidak ada penghasilan halal yang bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Enak juga, enggak masalah. Terserah antum yang paham yang mana, antum urutkan, bolak-balik terserah. Wadah ya? Lah, kebutuhan pokok ini apa saja? Kebutuhan pokok ini diantaranya itu mat aman. Ya.
Kecukupan ini berupa mat'aman, makanan, ya. Makanan sekaligus lauknya dan minuman, itu maksudnya mat'am. Mat'aman itu makanan, minuman, dan yang berkaitan dengan makanan minuman, ya pelengkapnya, bumbunya, lauknya, sayurnya, ya. Makanan-makanan yang layak sesuai dengan adat masing-masing, ya. Di sini kita adatnya makan beras. Beras, sebagian daerah gandum, sebagian daerah dagingnya seminggu berapa kali, sebagian daerah seminggu sekali, sebagian daerah sebulan sekali, sebagian daerah setahun sekali. Itu pun kalau ada yang kurbannya. Atau nunggu apa, ada mantenan. Jadi nunggu ada nasi yang berenang di atas kolam renang rawon, itu. Yang dagingnya segini, kalau disendoi bukan dagingnya yang terbelah, sendoknya yang melot, ya. Ya, sendoknya yang apa? Langsung melengkung sendoknya, ya. Bukan dagingnya terbelah, ya. Akhirnya langsung dimplok, ya. Jadi suapan pertama ada daging, seterusnya hanya bertemankan rawon, ya. Habis itu kecambahnya udah agak kering, ya. So, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi masya Allah orang Indonesia dimakan, terkenal qanaah. Beliau guru kita sering mengatakan orang Indonesia ini qanaahnya luar biasa. Gitu ya, masya Allah. Imbu-imbu. Itu udah nambah, ya, masya Allah. Kalau prasmanan, tambah istimewa lagi. Itu dikasih rawon model begitu ada sudah syukur. Apalagi prasmanan, syukur sekali. Di antara bentuk syukurnya, prasmanan yang mestinya suruh milih, enggak, diambil semua. Sebagai bentuk syukur, semua diambil, ya. Kadang enggak nyambung. Gitu. Kadang enggak nyambung. Lah nasi dikasih kuah rawon, dikasih gulai juga ini, ya apa. Enggak nyambung, ya. Syukur untuk menikmati semua. Jabar khotir, ya. Gitu. Jabar khotir. Tabarukan, ini makanan barokah. Tidak paham dia pada tabarukan dengan tawarukan itu beda satu huruf, ya. Tawarukan nyuprih warek. Tawarukan, ya. Ada tabarukan, ada tawarukan itu. Tabarukan nyupri barokah kata orang Jawa, ya. Kalau tawarukan nyupri warek. Ini baknya ini enggak jelas ini. Bak apa wow ini. Ala kulli hal. Wes, jadi kebutuhan pokok itu mat'am. Makanan yang layak sesuai ya strata ekonominya dia dan sesuai status sosial dia, sesuai dengan daerahnya, ya, menyesuaikan itu. Mat'aman itu makanan kebutuhan pokok. Wa malbasan, pakaian yang layak, ya menyesuaikan daerahnya, itu. Wa maskanan, tempat tinggal yang layak, itu tempat tinggal yang layak. Wa ghairiha mimma la budda minhu, dan apapun yang merupakan kebutuhan pokok. Nah, setiap orang nanti kebutuhan pokoknya beda. Untuk santri di antara kebutuhan pokok kitab, buku, alat tulisnya. Itu termasuk kebutuhan pokok bagi seorang santri. Bagi tukang becak bukan. Kalau ini kebutuhan pokok untuk semua orang ini, ya, apapun status sosialnya, mat'am, malbas, maskan, itu kebutuhan pokok untuk semua orang. Bukan berarti kebutuhan pokok hanya 3 ini. 3 ini untuk semua orang. Apapun status sosialnya, ya. Ini 3 ini. Lah untuk nanti beberapa orang ada kebutuhan pokok tambahan. Ada kebutuhan pokok tambahan. Di antara orang yang kerjaannya ngojek, ya motornya kebutuhan pokok. Ya, motor kebutuhan pokok bagi orang kerja yang ngojek. Lah kalau motor bukan kebutuhan pokok, ngojek pakai apa? Ya, ngojek kaki gitu dah. Enggak mungkin kan. Lah, bagi penjual bakso, peralatan jualnya termasuk rombong, kompor dan yang lain-lain itu kebutuhan pokok. Lah seterusnya begitu. Bagi orang yang kerjanya mebel, peralatan mebel kebutuhan pokok. Bagi orang orang alim, kitabnya lebih dari santri, kebutuhan pokoknya banyak karena perlu. Kalau santri mungkin maten sama syarah cukup. Kalau pengajarnya ya maten, syarah, hawasi, syarah yang lain untuk muqabalah, ya. Bahkan kadang satu kitab perlu beberapa nuskho karena untuk perbandingan, karena kadang salah tulis, begitu kan, ya. Lah kebutuhannya lebih banyak dan demikian seterusnya.
Pokok intinya sesuatu yang merupakan kebutuhan pokok. Wadah ya? Nah ini. Jadi fakir itu. Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lain-lain yang merupakan kebutuhan pokok untuk orang tersebut. Tidak bisa terpenuhi dari salah satu 3 sumber tadi. Apa? Nafkah wajibah, mal, kasab yang halal. Nah, ini tidak bisa terpenuhi. Alama yaliku bihi wa bimamunihi. Tapi yang layak untuk dia. Terpenuhi tapi nggak layak, bukan kaya itu. Imam fakir, imam miskin. Terpenuhi secara layak. Artinya layak ini ya tidak terlalu mewah untuk ukuran dia. Mewah ini ukuran orang beda ya. Tidak terlalu mewah untuk ukuran dia dan tidak terlalu ngirit untuk ukuran dia. Wadah ya. Nah, jadi kalau ada orang dari keluarga ya biasa-biasa, status sosialnya ya biasa-biasa, pekerja kasar misalnya, ya. Nah, itu makan kadang tempe tahu, kadang telur, kadang ayam, itu sudah layak. Nah, bagi orang yang status ekonominya dari keluarga terhormat misalnya, bukan status sosialnya, dia dari keluarga terhormat, mungkin ya perlu daging, perlu ini, perlu itu dan seterusnya. Wadah ya. Nah, itu pakaian layak itu juga beda. Pakaian yang layak itu juga beda. Bagi santri pakaian layak seperti sarung dan yang lain-lain. Bagi yang lain mungkin tidak mengharuskan sarung. Bagi santri harus ada sarung, ada kopiah. Bagi orang yang selain itu mungkin beda lagi ya. Jadi mempertimbangkan maksudnya. Alama yalikubi wabi mumin, dan bukan hanya dia, kebutuhan pokok bukan hanya untuk dia, tapi wabi mamun. Mamun itu orang yang wajib dinafkahi. Jadi kebutuhan pokoknya tidak tercukupi secara layak untuk dia dan keluarga yang menjadi tanggungan nafkah wajib. Wadah. Nah, ini jika tidak terpenuhinya hanya 50% ke bawah, fakir. Jika di atas 50% tapi tidak 100%, miskin. Jika terpenuhi 100% untuk dia dan keluarganya secara layak, lagi-lagi digarisbawahi secara layak, maka dia ghani, tidak berhak nerima zakat. Sekali lagi kebutuhan pokok masing-masing orang itu beda. Tapi kalau 3 itu mesti mat'am, malbas, maskan, semua orang perlu itu ya. Perlu itu. Setelah itu apalagi kebutuhan pokok itu beda-beda tergantung profesinya, tergantung macam-macam ya. Banyak pertimbangan. Intinya kebutuhan pokok. Lah tadi dicontohkan di sini kaman yahtaju li asratin walam yajid illa arba'a famaduna ya. Orang perlu 10 hanya nemu 4 atau kurang, bahkan 5 atau kurang. Itu sudah dikatakan fakir. Itu. Tadi kan kasab termasuk sumber kan ya. Makanya di sini sudah tak terangkan kemarin, cuman enggak apa-apa tak ulangi karena ini kadang banyak yang masih bingung. Diulang aja kadang-kadang masih ada sebagian, tapi insya Allah jelas semuanya. Wa qadiyatuhu berarti annal kasub wa fakir kasub, orang ini kasub yang mampu menghasilkan kasabnya, orang yang mampu bekerja asalkan pekerjaan layak ya. Annal kasub ghairu fakirin wa illam yaktasib, orang yang mampu bekerja itu tidak fakir walaupun dia tidak kerja. Tidak kerja gara-gara males, padahal kalau kerja mampu. Tapi males tidak kerja, dia tidak dikatakan fakir. Kenapa? Kasab itu termasuk sumber sumber dana untuk mencukupi kebutuhan. Kalau dia tidak mau ya sudah. Wa huwa kadzalika huna. Gitu. Kemudian kemarin sudah jelaskan, orang tua itu kalau dia kepingin tenang, tidak mau kerja, anaknya kaya, anak tetap wajib nafkahi. Walaupun orang tua mampu bekerja tapi kepingin istirahat, walaupun masih sehat, anak wajib nafkah. Beda kalau sebaliknya, anak itu kalau mampu bekerja, orang tua tidak wajib nafkahi. Kalau males akhirnya tidak makan, ya terserah urusan dia. Ya. Maka tidak wajib nafkahi. Beda antara anak sama orang tua. Kemudian dikatakan, kan tadi kasab itu menyebabkan orang itu tidak fakir lagi ya. Kalau mampu bekerja dan hasilnya cukup, maka tidak dikatakan fakir walaupun malas. Tapi lakinnal kasab la yukhrij anil fakir. Kasab itu tidak menyebabkan orang keluar dari status fakir kecuali illa in laqabihi. Kecuali jika pekerjaannya itulah layak, kemudian min ghairi masyaqqatin la tuhtamal adatan, tidak terlalu masyaqqat. Mungkin ada pekerjaan layak, tapi dia nggak kuat, masyaqqat. Misalnya
Dia ini dari keluarga dari dulu pekerja kasar, kuli bangunan, tukang batu kayak gitu ya. Tapi dia ini fisiknya ndak kuat. Fisiknya ndak kuat, yes. Beda dengan pendahulunya dan rata-rata sekarang. Sekarang itu banyak nenek sama cucunya lebih kuat cucunya. Lebih kuat neneknya. Banyak kan kayak gitu ya. Kakek sama cucunya lebih kuat kakeknya. Kakeknya berjalan jauh kuat, cucunya ndak kuat. Itu. Neneknya itu masak seharian kuat, cucunya baru kena bawang sakit mata ya. Gen Z ya, generasi Gen Z ya. Nah, ini jadi kemenyek kabeh ya. Nah, itu terus biasa dimanjakan dari kecil, nggak dididik dengan benar, kemudian makanannya juga makanan-makanan dari Alfamart atau Indo Marot ya. Makanan-makanan model kayak gitu. Gitu. Makanan-makanan kayak gitu ya. Nggak pakai mutu-mutu, tapi pakai masaku podo ae, Cak. So ya nasi. So. Beda jenenge itu, penyedap. Itu bukan penyedap itu ya. Oh micin jangan, penyedap. Masaku. Sama, nafsu sih. Beda bentuk dah ya. Jadi makannya kayak gitu. Jadi makanan pewarna buatan, pemanis buatan dan seterusnya. Nah, akhirnya tidak kuat lah. Ini orang mampu bekerja, menemukan lapangan pekerjaan, gajinya cukup dan dianggap fakir jika pekerjaannya layak dan min ghairi masyaqqatin la tuhtamalatan. Tidak terlalu masyaqqat bagi dia. Kalau layak karena itu profesi keluarganya, tapi dia masyaqqat bagi dia, langsung sakit kalau kerja itu. Atau kecapean, masyaqqatnya di ambang batasnya, maka bagi dia tidak dianggap fakir, berarti cari pekerjaan lain. Ada apa enggak? Kalau tidak ada ya fakir, walaupun dia mampu kerja itu. Wa wajada kemudian man yastamilu dan nemu lapangan pekerjaan. Pinter sarjana ekonomi, gak ada yang nerima ngelamar sana sini ya. Ya sama aja itu. Mau pekerjaan enggak nemu, sana sini enggak nemu pekerjaan. Ya berarti sementara dia masih berstatus fakir. Kemudian dikatakan di sini, wa alaihi fal muluk wa nahwuhum wa atba'uhum fuqara. Para pejabat itu orang-orang fuqara. Walaupun kaya raya. Ya. Tadi dikatakan orang kaya itu apa? Orang yang kebutuhan pokoknya tercukupi dengan nafkah wajibah. Kemudian kasab, kemudian mal yang halal. Semuanya yang halal itu. Nafkah wajibah yang halal, kasab yang halal. Kemudian harta yang halal. Kalau kasab yang layak dan halal. Kata Busrul Karim, wa alaihi fal muluk wa nahwum atba'uhum, para pejabat itu rata-rata fuqara, berhak menerima zakat. Lu kaya raya kok triliunan hartanya. Fuqara. Kenapa dikatakan fuqara? Idla mala lahum halal. Enggak punya harta halal. Nah. Bikin proyek nyari kerja tanda tangan ya. Kerja tanda tangan. Nah, itu. Alun-alun bener direnovasi. Kalau enggak renovasi ya enggak tanda tangan. Misalnya ya, itu. Trotoar bener renovasi. Bener masih kokoh, tidak ada masalah trotoarnya ya. Diganti, setiap ganti bupati, ganti wali kota selalu trotoar itu diumek-umek ya. Padahal masih genah kan trotoarnya kan ya. Kenapa dibongkar? Ya kalau tidak gitu tidak tanda tangan. Jadi kerjanya kerja tanda tangan ya. Itu. Mereka tidak punya harta halal. Kemudian wala qudrata lahum ala kasbin laikin bihim. Nyari pekerjaan yang layak enggak nemu mereka. Terbiasa jadi penguasa. Masa beca, enggak layak. Jualan sate juga enggak layak. Mebel lagi, enggak layak sudah. Mungkin dulu mebel layak. Tapi setelah jadi pemimpin, masa layak jadi tukang mebel ya. Begitu. Jadi mereka itu fuqara kata Busrul Karim. Kasih zakat aja ya. Padahal zakat fitrah. Padahal zakat fitrah. Loh kok ngasih ke anak? Iya antum kan fakir. Loh harta anak banyak, iya dah halal. Pekerjaan layak ada bagian itu pekerjaan layak ya. Pekerjaan kan jadi raja. Pekerjaan selain itu kan tidak layak. Fakir, fadl zakat.
Jangan dibuat status ya. Waman lahu malun wa alaihi dainun. Orang punya harta cukup untuk kebutuhan tapi punya utang. Ya apa? Apakah dia fakir? Ghairu fakirin hatta yasrifahu fi dainihi. Kalau belum dibuat bayar utang ya belum fakir. Kalau sudah dibuat bayar utang baru fakir. Misal orang hartanya banyak, utangnya juga banyak. Dia kebutuhannya pokok karena uangnya banyak. Walaupun utangnya juga banyak. Selama uangnya belum dibuat ngelunasi utang berarti dia kaya. Tidak boleh nerima zakat atas nama fakir. Ya, atas nama fakir. Lah kalau udah dibuat bayar utang akhirnya dia tidak tercukupi kebutuhannya. Fakir boleh nerima zakat. Selama belum dibayar belum fakir calonnya. Terancam fakir tapi belum fakirnya tidak boleh nerima zakat. Wadah ya. Nah, kalau udah dibuat bayar baru dia statusnya fakir. Wadah? Nah. Sekarang kita beralih ke yang kedua. Wahumul fuqara wal masakin. Fuqara tadi itu kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, kebutuhan pokok sudah kita paham ya. Tidak terpenuhi bahkan hanya separuh ke bawah dari sumber yang halal berupa nafkah wajibah, mal, kasab yang halal dan layak wis. Sekarang yang kedua wal masakin, wasin fusani al masakin. Siapa al masakin? Wahwa man lahu ma yasuddu masaddan min hajatih. Orang yang memiliki harta untuk menutupi kebutuhannya, tapi nggak sempurna. Yasuddu masaddan, ya, nutupi kebutuhannya. Artinya orang yang bisa memenuhi kebutuhannya bimilkin dengan milik harta tadi itu ya. Au munfikin atau nafkah, tapi nafkah yang wajib. Au kasbin ala halalin ala mamaro, ya seperti yang penjelasan di fuqara barusan ya. Jadi intinya miskin ini orang yang kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi dari salah satu 3 sumber, nafkah wajibah, mal, kasab yang halal dan layak. Tapi hanya saja lo tercukupi kok sendiri zakat. Ini tapi lo tertutupi memang kebutuhannya hanya saja. Wala yakfihi al kifayah allaiqa bihalihi mimma marra. Tapi enggak terpenuhi secara layak. Dicukup-cukupkan cukup, tapi mesti enggak layak. Kayak orang perlunya setiap hari kayak ini. Kaman yahtaju li asyrah. Orang perlunya 100 ribu misalnya kebutuhan perharinya. Wa indahu sab'atun au samaniyah. Hanya dapatnya 70 ribu, 80 ribu. Perlunya 100 ribu kalau layak. Lah bisa kan dipotong-potong itu kan ya. Berasnya misalnya dikurangi. Gula kopinya dikurangi. Kopinya agak encer itu ya. Kopi tahlil. agak encer. Kan kopi tahlil itu ya. Itu. Fihi laun al-qahwa walaisa fihi ta'mul qahwa ya. Itu takutnya ghairu fahish, mungkin saya mutlak itu dibuat untuk saya. So, teh tahlil, kopi tahlil kan begitu. Jadi agak budak gitu aja. Launul syai ada, launul qahwa ada, ta'mul qahwa enggak ada ya. Tapi ya Masya Allah nambah-nambah orang, Masya Allah kona ya. Nah, jadi dicukup-cukupkan bisa, tapi nggak layak. Yang ngurang-ngurang itu tadi, mestinya daging turun ke ayam, mestinya ayam turun ke telur, mestinya telur turun ke tempe lah begitu. Lah jadi dicukup-cukupkan cukup, tapi nggak layak itu. Nah, contohnya seperti itu. Wal murad alla yakfiyahu lil umril ghalib. Maksudnya itu tidak cukup untuk seumur umumnya manusia. Umur umumnya manusia itu 60. Jadi kalau orang punya harta banyak, dikatakan kaya apa? Kalau sekiranya harta ini dibuat makan sampai umur 60 tidak habis. Kalau orang punya pekerjaan yang layak, sekiranya dia itu secara dzon akan terus bisa menghasilkan sampai umur 60. Pekerjaan ini ada dzon, tidak akan putus. Penghasilan ini tidak akan putus secara dzon. Kenapa? Dia punya keahlian yang memang dibutuhkan masyarakat. Kayak tukang, tidak ada liburnya. Kalau tukang memang betul-betul ahli loh. Tidak ada liburnya. Antri orang-orang itu ya. Nah, itu. Tukang sering nganggur itu gara-gara ya itu. Masang keramik sehari dapat semeter. Nah, itu. Habis itu dapat sebulan. Udah glodak gitu ya. Nah itu ya sering kan, karena tidak ahli. Kalau ahli tidak akan nganggur.
Nah, jadi kayak tukang itu, kebutuhan per harinya 100.000, dia jadi tukang per hari dapat 130.000, cukup kan? Dan karena dia ahli, pada profesinya ini, tidak pernah nganggur, secara dhon dia akan terus menemukan pekerjaan. Seandainya pun menjelang hari raya dia libur, tapi kan ada kelebihan kemarin, kelebihannya bisa untuk nyukupi kebutuhannya. Maka ini walaupun dia tidak punya banyak harta, tapi dia punya kemampuan bekerja yang secara dhon pekerjaannya tidak akan putus. Terus hatta di hari libur, hari Ahad dia libur tidak kerja, tercukupi oleh kelebihan 20.000 setiap hari itu. Maka ini kaya ini. Walaupun tidak punya mobil, ya rumahnya layak untuk dia. Walaupun tidak punya HP yang keren, ya hatta tidak punya HP. Karena bukan kebutuhan pokok. Wadah ya. Lah di sini ini. Jadi orang kaya itu ada kalanya kaya gara-gara mal, hartanya melimpah, ada gara-gara kasep. Ya apa cara kasep itu? Yaitu sekiranya dia itu penghasilan per hari mencukupi dan secara dhon dia akan terus menemukan pekerjaan itu yang layak itu. Wadah. Beda kalau orang misalnya pekerjaannya itu tidak mesti. Kadang ada, kadang enggak ada. Ini berhak ini. Dia tidak punya harta. Kerjaannya ya gitu serabutan. Kadang nemu pekerjaan, kadang enggak lah. Ini berarti tidak jelas ini kan ya. Nah, maka ini boleh nerima zakat ini. Orang kayak gitu kerja serabutan kayak gitu itu tidak jelas, kadang dapat, kadang enggak dapat pekerjaan. Ini berhak nerima zakat. Kayak supir misalnya, kadang ada yang nyewa dia untuk nyupiri, kadang enggak ada. Ya, kadang enggak ada. Kadang rebutan, pas hari raya rebutan orang. Tapi kalau pas enggak musim orang safar, sepi dia, kadang seminggu nganggur ya. Lah ini secara dhon dia enggak bisa terpenuhi setiap hari, boleh dikasih. Wah deh. Walaupun di hari itu dia dapat pekerjaan, tapi kan hari itu besok kan enggak jelas. Ya, nah, beda kalau kayak tukang ini yang terus enggak pernah berhenti. Yang terus enggak pernah berhenti. Ini enggak boleh terima zakat ini. Enggak boleh terima zakat. Sama-sama hari ini tercukupi, tapi karena ini tukang ini laris, nemu pekerjaan terus. Ini sopir, ya kadang nemu, habis itu libur 3 hari, kerja lagi, libur seminggu dan seterusnya kayak gitu. Walaupun hari itu tercukupi, tapi kan besok tidak jelas, tidak mesti sesuai zonnya ya. Maka dia berhak nerima zakat. Itu wal umrul ghalib situna sana. Kemudian ke bawah sedikit di sarahnya itu, ini beberapa hal. Orang itu kadang harta nggak punya, pekerjaannya ndak mencukupi. Contoh, itu ada spidolnya. Oh ini ada ini, kecilnya. Spidolnya ada. Jadi ada orang, misal mal, ada orang kasep, per hari dapatnya katakan 80. Padahal dia hajatnya, kifayah atau kifayahnya ya. Kifayahnya dia ini misalnya 100. Kifayahnya per hari 100. Dari kasep setiap hari dia hanya dapat 80. Fakir kan ya? Dilihat dulu. Dia punya harta yang bukan kebutuhan pokok apa enggak? Kalau rumah punya, jangan dijual rumahnya. Rumahnya dijual kan bisa cukup itu. Lalu terus habis itu tinggal di mana? Kalau rumah itu enggak harus jual. Ya. Layam naul fakir rumah itu, pakaiannya yang layak, ya. Itu juga layam naul fakir. Nggak harusnya sudah, itu tidak cukup. Tapi kan kalau pakaian itu dijual, bisa cukup untuk makan. Sisakan satu aja, nggak harus. Walaupun beberapa potong asalkan layak, tidak melampaui batas. Itu layam naul fakir. Dan seterusnya. Tapi misalnya dia kasepnya segitu, cuma dia itu punya tanah nganggur. Gak dipakai, ya punya tanah nganggur gak dipakai. Dia selama ini kerjanya misalnya jualan cilok, sempul, tahu bulat.
Ya. Per hari rata-rata dapatnya 80.000. Padahal kebutuhannya 100. Mau nambah modal enggak ada. Enggak ada yang mau ngutangi lillahi ta'ala, enggak ada. Ada utang yang ke wa makarullah wallahu khairul makirin ya. Itu. Bank Makar itu ya. Itu. Haram riba. Nah, dia punya tanah. Nganggur gak dipakai. Bukan kebutuhan pokok berarti kan ya. Kalau seandainya dijual bisa dibuat modal, akhirnya dia naik. Kalau asalnya itu dia apa? Jualan cilok keliling, penghasilannya sehari 80, kalau misalnya dijual lumayan, bisa dibuat toko nanti. Akhirnya bukan lagi cilok keliling, restoran cilok. Nah, dia bisa bikin restoran cilok, sempul, tahu bulat. Oh, lumayan kan, penghasilannya bisa naik. Per hari bukan hanya 80.000, per hari bisa 200.000. Nah, ini apakah dikatakan fakir? Bukan fakir ini. Walaupun dia eman untuk jual tanahnya, ya terserah ente kalau eman, enggak eman. Nanti kalau tanah dijual, eman tanah itu setiap tahun terus naik, enggak pernah turun ya. Eman sudah tak jual. Akhirnya dia rela, wis tanahnya enggak dijual, kebutuhan per hari 100, dia rela tetap jadi pedagang cilok keliling. Per hari cuma dapatnya 80.000, rela dengan pekerjaan itu. Akhirnya enggak tercukupi ya, enggak boleh terima zakat itu. Kenapa? Dia bisa ada peluang untuk jadi orang kaya tapi enggak mau ya. Tanahnya kalau dijual bisa dibuat bangun toko, restoran, cilok. Ya. Wah deh. Itu. Wah deh. Nah, malah dia nanti bisa jadi produsen. Jadi orang-orang yang keliling jual dagangannya dia. Mau tambah enak ya. Ada potensi untuk jadi orang kaya tapi enggak wis. Eman. Itu tanah warisan. Eman kalau dijual. Eman ya. Padahal kalau dijual ada peluang, ada prospek untuk jadi orang kaya. Enggak mau. Maka orang ini enggak boleh nerima zakat. Walaupun enggak terpenuhi kenyataannya. Perlunya 100, butuh dapatnya cuma 80. Karena ada potensi kaya, enggak dimanfaatkan, dia dianggap kaya. Wadah ya. Jadi Islam itu begitu. Islam itu tidak hanya melihat kenyataan tapi juga potensi. Kenyataannya dia fakir kan? Miskin kan kenyataannya. Tapi kan ada potensi kaya kalau tanahnya dijual tadi. Tidak dimanfaatkan ya sudah. Jadi Islam itu sangat menganjurkan kita untuk memanfaatkan potensi. Untuk memanfaatkan potensi. Tidak dimanfaatkan salah inti sendiri. Dan orang yang dikasih potensi tidak dimanfaatkan itu dikecam dalam Al-Quran. Lahum adanun la yasma'una biha, kulubun la yaqiluna biha, ya. Ayunun la yubsiruna biha. Ini kan punya potensi gak dimanfaatkan. Nah, itu dikecam. Wadah ya. Karena itu kayak tadi itu, orang mampu kerja tapi malas enggak mau bekerja. Padahal kalau kerja mampu. Ada lapangan pekerjaan, layak untuk dia, halal, enggak kerja. Kenyataannya fakir apa enggak dia? Kenyataannya fakir kan enggak makan kan? Tapi dia ada potensi untuk kaya mencukupi dirinya, iya kan? Berani terima zakat? Enggak, kenapa? Ada potensi kaya enggak dimanfaatkan. Maka dia fakir. Potensi itu dari tenaga atau kayak tanah yang bisa dijual tadi. Wah teh ya, jelas? Enggak sana eman karena ini peninggalan orang tua eman. Nanti beli tanah lagi, ini orang tua dulu susah payah. Dari harta yang halal, jadi jelas-jelas tanah ini halal. Nanti anak beli lagi belum tentu dapat tanah yang seperti itu, yang halal dan seterusnya. Tidak apa-apa, zen. Tapi ente jangan nerima zakat habis itu. Kenapa? Ente ada potensi kaya, cuma tidak ente manfaatkan. Jangan nerima zakat. Ente mungkin punya niat seperti itu, zen, tidak ada masalah, labas. Ya, labas. Tapi jangan nuntut untuk nerima zakat. Karena ada potensi kaya. Jelas ya? Udah. Sekarang akan disebutkan ada 9 perkara yang ketika itu dimiliki oleh orang, maka tetap dikatakan fakir. Kalau kayak tadi, ini kan kenyataannya penghasil hajatnya setiap hari 100, dapatnya jadi jualan keliling cuma 80. Tapi ada tanah yang kalau dijual bisa nambah modal dia, potensi dia kaya, prospek cerah, dia bisa kaya. Berarti kan tanahnya ini ketika gak dijual menyebabkan yamnaul fakir ya. Menyebabkan dia tidak berstatus fakir.
Ya kan? Nah, justru dianjurkan untuk dijual biar dia tidak fakir lagi. Wadah ya? Nah, ada beberapa hal yang dikatakan di sini tidak mencegah status kefakiran seseorang dan kemiskinan seseorang. Kita urut, ada 9 yang disebutkan di sarah itu. Wala yamnaul faqra wal maskanata, dari pembahasan umur ghalib tadi itu, di bawahnya sedikit ya, ketemu. Wala yamnaul faqra wal maskanata, tidak mencegah status fakir dan miskin. Pertama, maskanuhu alladhi yahtajuhu lisuknahu au sukna mamunihi. Mumawan atau mamun. Tempat tinggal yang dibutuhkan untuk tinggalnya dia atau tinggal keluarga yang dinafkahi. Walakobi, asalkan layak. Maka itu la yamnaul fakir wal maskana. Tidak harus dijual untuk jadi orang kaya ya. Oh, itu kalau rumah itu dijual nanti bisa dibuat modal cukup. Lalu terus tinggal di mana? Ngontrak, lebih murah ya. Tidak harus. Wah, ini tadasukna bi ujrah, walaupun dia terbiasa ngontrak dari dulu. Cuman kemudian dapat rumah warisan layak untuk dia. Kalau dijual bisa buat modal tercukupi kebutuhannya. Tapi tempat tinggalnya ngontrak kan tidak enak, ngontrak pindah-pindah ya. Nah begitu. Nah, maka rumah itu tidak mencegah status fakir atau miskin. Beda tanah nganggur tadi ya. Nah, ini maskan yang diperlukan, maskan yang diperlukan. Kedua, kita lompat. Wala siyabuhu al-muhtaj ilaiha walau litajamulin fi ba'dil ayyam wa in ta'addadat in laqad bihi. Yang juga tidak bisa mencegah status fakir miskin. Pakaian yang diperlukan. Walaupun diperlukan ini ada kalanya untuk sehari-hari, ada kalanya untuk tajamul, pas acara-acara resmi saja. Atau pakaian khusus untuk Id, termasuk sunnah Rasulullah SAW itu, ada pakaian khusus untuk Id, ada pakaian khusus untuk Jumat. Sehingga Jumat itu tidak keliru kostumnya. Banyak hatta santri, Jumat keliru kostum. Jumat pakai pakaian coklat, hitam, biru, ya, hijau, enggak. Sunatnya putih, yang putih kotor semua. Lah ini gara-gara yaitu enggak perhatian kepada sunnatul Jumat. Mestinya dicuci, dipersiapkan. Kalau memang sering lupa kayak gitu mestinya sunnah. Antum itu beli pakaian putih yang agak bagus, dikhususkan untuk dipakai Jumatan. Jangan dipakai yang lain. Kotor cuci langsung taruh lagi. Khusus Jumatan. Itu sunnah Rasulullah SAW disebutkan di Syama'il. Rasulullah itu punya pakaian khusus dipakai hari Id. Ada pakaian khusus untuk Jumatan. Dulu di Tarim ada namanya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udan hafidhahullah wa ra'ah. Masih ada sekarang. Salah satu pembesar ulama Tarim. Muridnya Syekh Fadl juga sama seperti Habib. Itu muridnya Syekh Fadl juga. Syekh Muhammad Ali Ba'udan itu kalau Jumatan tetap terus pakaiannya. Mesti itu. Karena memang khusus dipakai hari Jumat. Tidak pernah dipakai hari yang lain. Mesti itu sudah pakaiannya. Setiap Jumatan tidak pernah ganti. Lah sunnah memang begitu. Ada pakaian khusus. Ini biar kita tidak sering salah kostum ya. Karena sering salah kostum gara-gara pakaian putihnya kotor semua. Akhirnya pakai pakaian seadanya yang enggak putih. Mestinya disiap. Kalau kita model seperti itu sering lalai dalam nyuci pakaian. Maka siapkan pakaian khusus hanya dipakai Jumatan. Jangan pakai yang lain. Wadah ya. Nah seperti itu. Nah jadi pakaian yang diperlukan walaupun untuk tajamul, untuk Jumatan saja, untuk hari raya saja atau untuk acara-acara tertentu. Jadi kostum walimah, ya, ada kostum walimah, ada kostum ceramah ya. Nah itu. Jadi pakaian yang untuk tajamul, yang lebih dari sekedar nutupi aurat atau nutupi badan, ada pakaian tambahan. Walaupun untuk tajamul, walaupun punya beberapa ya. Yang penting layak. Ini juga tidak mencegah status fakir maskana, tidak harus dijual demi untuk mengeluarkan dia dari status fakir atau miskin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wala huliyum ra'atin laikun biha. Perhiasan perempuan. Itu kalau asalkan layak, tidak melampaui batas, itu juga tidak mencegah status fakir wal maskana. Jadi ada perempuan, dia kerja sendiri, penghasilannya kurang, tidak mencukupi kayak ini, perlunya 100, dapatnya 80. Dia punya perhiasan emas yang layak, kalau dijual lumayan, emas sekarang mahal kan harganya ya. Dia punya emas kalung, gelang, anting, kalau dijual laku 50 jutaan, bisa nambah modal, akhirnya penghasilannya bisa nutupi keperluan, apa harus dijual? Enggak. Kenapa? Perempuan itu memang perlu perhiasannya. Perempuan itu memang
halal untuk perempuan berhias itu ya. Jadi dia pakai perhiasan itu asalkan layak, tidak mencegah status fakir. Kemudian yang keempat, wakinnuhu al-muhtaj li khidmatihi. Budak, dia punya budak, zaman dulu budak, asal diperlukan. Kalau dijual bisa membuat nambah modal, nggak harus jual. Tetap dia statusnya fakir miskin, boleh nerima zakat. Nomor 5, kelanjutannya, wala kutubuhu al-muhtaj ilaiha walau nadiron. Kitab-kitab yang diperlukan, walaupun jarang diperlukan. Ada kitab yang dibaca sehari-hari, ada kitab sebulan sekali untuk nyusun khutbah. Ya, ya sebulan sekali kitab yang di situ ada hadis-hadis, tema-tema tertentu, kumpulan ayat dan hadis tentang misalnya sabar, tentang syukur, tentang takwa, tentang al-has ala talabil ilim, al-has ala talabir rizkil halal, kumpulan. Jadi diperlukan sebulan sekali. Pas Jumat apa misalnya ya untuk nyusun khutbah itu juga kebutuhan, dianggap kebutuhan pokok ya. Jadi walaupun nadiron wala kutubu al muhtaj ilaiha walau nadiron kamaratin fisana diperlukan setahun sekali tok. Nah, jadi ayat-ayat kitab yang isinya itu tentang misalnya fadilah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal. Jadi diperlukan hanya untuk nyusun khutbah hari raya ya. Nah, itu. Maka tidak ada masalah. Itu tidak mencegah kefakirannya. Itu. Nah, dan terus agak panjang itu tak lompat. Itu yang kelima ya, kelima kitab yang diperlukan. Yang keenam, wala alatul muhtarif, alat artinya perlengkapan orang yang bekerja. Itu perlengkapan orang bekerja itu juga la yamnaul fakir. Itu contohnya ya kayak gitu, orang kerjanya pangojek. Ya motornya itu berarti alat untuk kerja. Itu la yamnaul fakir. La yamnaul fakir, dia punya motor. Nah, itu dia punya motor. Dia penghasilannya ngojek setiap hari itu misalnya 80.000, kebutuhannya 100. Ya. Kalau dijual terpenuhi, tapi habis itu kerja apa? Lucu juga kan ya, terpenuhi beberapa hari tapi habis itu kerja apa dia? Nah, ini alatul muhtarif la yamnaul fakir. Gitu. Kemudian ini kalau sudah ada, sudah berbentuk barang tadi itu, maskan, siap, huli, kin, kutub, alatul muhtarif. Ini kalau barangnya sudah ada, anda harus dijual untuk biar dia tidak nerima zakat. Karena itu kebutuhan pokoknya. Nah, kebutuhan pokok. Lah kalau masih ada uangnya, ya apa? Wasamanu madukir madama ma'ahu yamna'u faqrahu wa maskanahu hatta yasrifahu fihi. Kalau masih berbentuk uang, masih akan beli motor belum? Masih akan beli kitab belum? Lah kok dia tercukupi? Tidak boleh terima zakat dia. Kalau sudah dibelikan akhirnya tidak tercukupi kebutuhan pokoknya, maka apa? Boleh nerima zakat. Termasuk juga tidak mencegah kefakiran ini. Wala yamna'uhuma maluhul ghaib limarhalaten. Harta tapi ada di tempat jauh, mencapai masafatul qasr. Itu misal ada pembagian zakat, antum tidak punya uang, kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Punya uang jauh, ada di kota lain. Zaman dulu tidak usum transfer ya. Zaman dulu tidak ada transfer. Atau misalnya barang, berbentuk barang. Ada di luar kota. Ya, ada di luar kota. Mencapai perjalanan qasr marhalaten 85 kilo. Dianggap fakir dia. La yamnaul fakir wal maskana. Wala hadirun hila bainahu wa bainahu. Atau hadir, hartanya ada tapi terhalang. Ada orang yang gosop misalnya. Atau dikuasai orang zalim. Maka la yamnaul fakir. Walal muajjal. Uang ada di orang tapi belum jatuh tempo. Ada orang beli ke kita. Uangnya dibayar setahun lagi. Belum jatuh tempo, gede. Seandainya itu kita terima, cukup kebutuhan kita. Karena belum diterima, belum jatuh tempo, tidak cukup. Akhirnya tidak tercukupi. Ini juga masih berstatus fakir. Wadah ya. Nah, ini tak detailkan, tak ulang malah kemarin sudah ya. Karena yaitu kadang-kadang kebingungan memahami seperti apa fakir miskin itu. Kebingungan, makanya tak ulang. Semoga menjadi lebih jelas ya. Kemudian keperluan nikah, itu kebutuhan pokok apa enggak? Biaya misalnya ya, mahar dan yang lain-lain. Termasuk kebutuhan pokok itu. Jadi kalau ada orang
makannya terpenuhi, tempat tinggal terpenuhi, mau nikah tidak punya biaya. Apakah dia boleh nerima zakat atas nama fakir untuk biaya nikah? Iya boleh itu. Kama lawih tajali nikahin wala syai'amahu fayu'ta ma yasrifuhu fihi. Itu boleh nerima untuk biaya nikah itu ya. Ya kalau di Pasuruan nikah itu bisa kapan saja, biaya murah. Yang penting akad aja dulu ya. Habis itu nanti resepsi kapan-kapan, malah kadang nggak jadi ya, nggak ada masalah. Itu kalau di daerah Pasuruan gampang, mahar 500.000, 1 juta. Ya, nggak gede. Antum di sebagian daerah, nggak semudah itu nikah. Banyak daerah kayak di daerah Kalimantan ya, mahal kan ya. Nah, itu susah payah dulu untuk zuat itu mengumpulkan biaya. Maharnya berapa biasanya? 40-an, ada yang 60, ada yang di atas itu. Itu baru mahar kan ya, belum yang lain. Itu baru mahar, belum yang lain. Pasuruan itu 500.000. Ya. Jualan nasi bungkus berapa hari udah dapat itu ya. Antum daerah lain 60 juta, 70 juta, itu baru mahar, belum yang lain. Belum hantaran, belum itu. Itu baru mahar. Itu di daerah apa? Di daerah Aceh itu juga dengar mahal. Mana? Iya, mahal kan daerah sana. Daerah itu enggak? Hah? Enggak tahu. Pakai emas ya? Emas sekarang lumayan. 1 gramnya 2 juta ya. Emasnya gede. Kalau di sini emasnya Hanu di sini ya. Cincin 3 gram atau 5 gram, ya enggak tahu. Tapi daerah lain itu berat. Itu. Daerah-daerah Timur Tengah juga mahal, Irak itu. Mahal sekali, bisa ratusan juta. Yaman itu yang daerah Badui tambah mahal dibanding yang daerah perkotaan. Semakin Badui semakin mahal. Nah, yang di daerah perkotaan kadang misalnya normalnya sekian, dia siap turun. Tapi kalau Badui enggak, itu aib sekali. Mahar normalnya 200 juta diturunkan 150, aib untuk keluarga ini. Ya. Di demo Statu Kobila itu bisa-bisa keluarga itu ya, mahal. Ya tambah Badui tambah mahal. Nah, jadi kayak orang begitu, rumah punya, pakaian layak punya, makan sehari-hari terpenuhi, tapi belum nikah. Untuk nikah mahal kayak gitu, masih fakir ini karena nikah kebutuhan pokok, biayanya itu otomatis kebutuhan pokok. Dia boleh nerima zakat untuk biaya nikah itu boleh. Ada ya? Kalau Pasuruan gampang, hantar inti perlu zakat ya cuma berapa 1 juta. Itu nggak terlalu besar. Visual, Fadal. Ini fakir miskin ini rata dimanapun ada ini, dimanapun ada. Ya. Kalau di sini dohirnya fayu'ta ma yasrifuhu fihi, untuk digunakan nikah. Dohirnya itu coba nanti dimutola'ah. Apakah boleh untuk keperluan lain. Beda kalau atas nama fakir yang lain kan terserah mau dibuat apa. Jadi milik. Padahal yang lain. Coba dilihat di Tuhfa. Seringnya Busul Karim itu ambilnya dari Tuhfa, Bintut Tuhfa. Busul Karim itu sebut Bintut Tuhfa. Jadi kalau iskal-iskal Busul Karim seringkali ketemu jawabannya itu di Tuhfa. Sebelum ke kitab yang lain. Betul? Tidak ada. Wallahu a'lam al-Fatihah.